Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernah kami memposting sebuah video dari Kiai Haji Syarif Rahmat, di mana beliau ini mengungkapkan fakta, membongkar fakta yang sangat mengejutkan, yaitu fakta tentang terungkapnya makam-makam wali yang palsu. Bahkan ada beberapa tempat yang disebut makam, ternyata bukan makam. Ternyata itu hanyalah petilasan. Artinya tempat yang pernah disinggahi oleh seseorang, yang seseorang tersebut dikultuskan, dianggap sebagai wali, dianggap sebagai seseorang yang mempunyai keutamaan dan mempunyai barokah-barokah yang luar biasa. Artinya itu adalah makam bohong, makam tipu-tipu. Bukan makam dikatakan sebagai makam, ditulis sebagai makam, kemudian dikasih kotak infak, disiarahi, ditawasuli, dan musibahnya. Meskipun sudah diungkap fakta-fakta tersebut, masih juga orang-orang yang hobi ngalap berkah, ya, mereka yang hobi ngalap berkah di kuburan, mereka tetap datang dan tetap ngalap berkah di tempat tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang cerita-cerita khurafat ini cukup laris manis di kalangan kaum muslimin, terutama mereka yang awam, yang mereka minim ilmu. Karena memang juga sebagian dari kaum muslimin, mereka didoktrin untuk tidak berilmu. Didoktrin untuk ikut saja apa kata kiai, ikut saja apa kata habib, ikut saja apa kata ustadz, dan sebagainya. Termasuk yang masih hangat, ini ada cerita khurafat, cerita tentang kewalian Gus Dur. Dikatakan makam Gus Dur itu terbuka, ya, kemudian mengeluarkan cahaya. Padahal ini adalah cerita-cerita bohong yang dibuat hanya untuk urusan perut. Na'udzubillah min dzalik. Tapi banyak orang non muslim yang sangat mencintai Gus Dur. Wong sing non muslim niku, wong kafir non muslim niku justru mencintai Gus Dur. Lah kok wong sing Islam malah mengkafir-kafirkan Gus Dur. Bahkan pernah Gus Dur niku dicap masuk neraka, boten mlebu swarga. Sehingga beberapa hari setelah Gus Dur disareaken sedo niku ada beberapa peristiwa. Nggih. Beberapa hari sasampunipun Gus Dur disareaken itu terjadi hujan lebat di tebu ireng. Dadi banyu niku kados digrojokaken sampai makam tanah makam Gus Dur niku complok, nggih, berlubang. Nggih. Nah, ketika tanah Gus Dur niku tergerus air hujan niku sampai complong niku, maka isu yang keluar, jenazah Gus Dur bercahaya. Enten sing ngomong foto, enten sing ngomong macam-macam lah. Sing bikin isu niki pedagang-pedagang, supaya akeh sing ziarah dagangane laris, ngoten niku. Nggih. Dadi isune ngoten. Akhirnya keluarga rapat. Nggih, keluarga rapat dipimpin langsung oleh Gus Solah, Allah yarham, kula nderek. Nggih. Nah, ketika itu dibahas isu-isu Gus Dur wali dan sebagainya, keluarga baru menyepakati kalau ada orang yang mungkin bertanya apakah Gus Dur ini wali dan sebagainya, jawab satu, Gus Dur iku wong sing ikhlas. Jadi keputusan keluarga, Gus Dur ini orang yang ikhlas. Itulah realita kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya demi urusan perut, urusan dunia, agar dagangan laris. Kemudian sebagian dari kaum muslimin berani mengarang-arang cerita, membuat-buat cerita dan menyebarkan cerita-cerita bohong. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas-jelas fakta. Diceritakan sendiri oleh keluarga Gus Dur bahwa ini adalah cerita bohong. Ya. Belum lagi cerita-cerita yang lain. Cerita-cerita tentang kewalian Gus Dur yang dibuat oleh orang-orang demi kepentingan pribadi mereka, kepentingan kelompok mereka. Tidak menutup kemungkinan. Belum lagi cerita-cerita wali yang lain, yang ceritanya luar biasa, bisa terbang, bisa menghilang, bisa ke Masjidil Haram dalam waktu yang singkat, bisa sholat Jumat
di Masjidil Haram, kemudian selesai sholat Jumat kembali lagi ke Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah. Dan banyak yang percaya kaum muslimin. Mereka tidak sadar bahwa mereka ini dibisnis oleh orang-orang yang haus akan dunia. Seakan-akan mereka ini dijanjikan keberkahan hidup ketika berziarah ke makam wali-wali, wali sana, wali sini dan sebagainya. Padahal mereka ini dijadikan pundi-pundi dunia oleh mereka. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan keselamatan dunia dan akhirat kita itu adalah dengan mengikuti cara beragama para ulama ahlus sunnah wal jamaah, para salafus soleh, terutama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kita bahwasanya kita tidak akan tersesat selama-lamanya ketika mengikuti cara beragama mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam neraka bagi siapa saja yang menyelisihi Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang atau memusuhi Rasul sesudah nyata baginya al-hidayah atau kebenaran dan kemudian mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin, niscaya akan kami palingkan, akan kami sesatkan mereka kemana mereka berpaling, dan akan kami masukkan mereka ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud sabilil mukminin, jalannya orang-orang mukmin, mereka adalah para sahabat. Maksudnya bahwa Allah telah menegaskan barang siapa yang memusuhi atau menentang Rasul dan mengikuti selain jalan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sesudah nyata bagi mereka kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didakwahkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, maka Allah akan menyesatkan kemana dia tersesat, yaitu mereka diombang-ambingkan di dalam kesesatan. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang selanjutnya, hal yasma'ul amwat ad-du'a? Apakah orang yang meninggal dunia mereka mendengar doa? Sekali lagi, kenapa di sini dibawakan oleh Syekh? Karena beliau tahu ada sebagian orang meyakini bahwasanya orang yang meninggal dunia berarti dia mendengar segala sesuatu, berarti dia punya kesaktian, berpindah ke alam yang lebih sakti. Maka beliau mendatangkan pertanyaan ini, apakah orang yang meninggal dunia mendengar doa atau tidak? Beliau mengatakan la yasma'un, orang yang meninggal dunia tidak mendengar. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah mengatakan innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa menjadikan orang yang meninggal mendengar. Berarti orang yang meninggal mendengar atau tidak mendengar? Tidak mendengar, karena Allah mengatakan engkau wahai Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang meninggal itu mendengar, berarti dia tidak mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau tidak bisa menjadikan orang yang di dalam kuburan bisa mendengar. Berarti mereka tidak mendengar. Dan Allah mengatakan kepada nabinya, engkau wahai Muhammad tidak bisa menjadikan mereka bisa mendengar. Ya, dan ini adalah pendapat yang sahih bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia tidak mendengar. Makanya tadi ayatnya in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar apa yang menjadi doa kalian. Ya, dan Allah mengatakan wa man adallu mimman yad'u min dunillah
man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapa orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari doa orang yang berdoa kepada mereka. Lalai artinya tidak mendengar. Sampai hari kiamat tidak bisa mengabulkan doa. Ya, kalau sampai hari kiamat dia tidak mengabulkan doa, untuk apa seseorang berdoa kepada selain Allah? Dan mereka ghafilun, mereka tidak mendengar ucapan kita. Ya, untuk apa seseorang berdoa kepada sesuatu yang tidak mendengar doa? Ya, mendengar saja dia tidak, apalagi mengabulkan doa.